Saudara, pagi ini kita membaca di dalam Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 34 mengenai kedatangan anak manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, suasana atau keadaan yang digambarkan di dalam Injil kita yang kita baca pada pagi hari ini, teks Injil kita, adalah kondisi yang sangat kacau. Dikatakan di sana ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa langit akan goncang. Dua ayat pertama itu memberikan sebuah shock terapi untuk kita ketika kita membacanya. Itu adalah sebuah gambaran yang bukan hanya ada di bumi yang sedang goncang, tetapi di langit pun, alam semesta pun bergoncang dan mengalami satu keadaan yang tidak biasa, keadaan yang kacau. Saudara, ada sebuah anggapan jika kita menghadapi hari Tuhan, bahwa hari Tuhan itu menjadi satu hari yang sangat menakutkan. Nah, ada sebuah cerita yang dituliskan, ini terjadi di Amerika, sekitar 200 tahunan yang lalu, gitu ya. Ketika ada pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat di satu tempat di bulan Mei, dan mereka sedang rapat, berdebat, dan sedang berdiskusi begitu. Tetapi tiba-tiba langit yang asalnya cerah itu kemudian menjadi gelap, dan betul-betul mereka dipenuhi dengan ketakutan. Matahari yang asalnya bersinar, sekarang sinarnya itu tidak ada lagi dan semuanya menjadi gelap. Nah, itu terjadi karena memang ada pada waktu itu kondisi alam yang menutup, yang menjadikan matahari tidak bisa dilihat atau terjadi gerhana, sehingga tempat itu menjadi sangat gelap dan menakutkan. Awan gelap pun datang tempat tersebut, dan semua orang yang ada di situ, pejabat-pejabat yang sedang berdiskusi dan juga berpikir, bekerja, mereka sangat ketakutan. Dan tiba-tiba mereka semua tentu orang-orang Kristen, dan mereka akhirnya menunda rapat dan mereka langsung melakukan sesuatu yang mereka anggap itu baik. Mereka berdoa dan mereka mengira itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi mereka berdoa, mereka ingin mempersiapkan kedatangan Tuhan karena mereka dihinggapi oleh kegelapan dan ketakutan. Tetapi ada ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat itu, dia punya pendapat lain. Dia juga seorang Kristen. Di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi itu dan orang-orang ini
berdoa dan pulang mempersiapkan kedatangan Tuhan, ingin bersama-sama dengan keluarga ketika mereka ketika Tuhan datang gitu. Dia bangkit, pemimpin dari Dewan Perwakilan Rakyat ini bangkit, dan kemudian dia berkata, hari Tuhan itu sudah dekat ataupun tidak, maka tidak ada alasan untuk menunda. Jika Tuhan datang kembali, saya misalnya, dia katakan, memilih untuk ditemukan melakukan tugas saya. Di tengah-tengah kegelapan itu, dia berkata demikian, dan kemudian dia lanjutkan. Karena itu, saya meminta agar lilin dibawa. Maksudnya, biar kita nyalakan lagi yang gelap ini, kita usir dan kita tetap bekerja. Dia ingin bahwa ketika Tuhan datang, dia didapati Tuhan sedang bekerja dan melakukan kerjanya dengan kebenaran, di dalam kebenaran dan penantian akan Kristus. Saudara, kedatangan Tuhan itu menjadi sangat mengerikan ketika kita menganggap Tuhan itu adalah seorang penghukum, hakim yang mengerikan. Kita melihat di dalam 2 ayat pertama memang itu adalah kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Bayangkan jika matahari tidak lagi bersinar, bayangkan jika bulan dan bintang itu tidak ada. Semuanya gelap dan kita sendirian di bumi ini. Dan bukan hanya itu, bumi pun bergelora. Ada gelora laut di sana. Dan bahkan ketakutan itu hinggap di bangsa-bangsa. Bukan sekedar satu bangsa. Orang akan mati karena ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Nah, mungkin kita berpikir ini adalah pandemi, di tengah pandemi yang seperti ini, mungkin ini gambaran yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Injil yang kita baca hari ini. Teks Injil yang kita baca hari ini. Kita melihat ada kekacauan di luar, external chaos, di luar diri kita. Orang-orang lain juga panik. Ada beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita melihat ada di daerah tempat lain di gunung La Palma di Spanyol ada yang meletus gunungnya dan itu melahap perumahan-perumahan. Kita juga melihat ada perubahan cuaca yang ekstrim di berbagai tempat di bangsa-bangsa. Pandemik ini juga menimbulkan banyak kekacauan secara ekonomi dan juga secara sosial. Nah, kekacauan dari luar itu seringkali membuat kita juga menjadi terpengaruh. Ketika ada unsur-unsur di luar kita yang harusnya menopang kehidupan kita sebagai manusia, sekarang itu menjadi tidak stabil, maka kita pun berpikir bahwa jangan-jangan nanti ini berefek dengan kita, berpengaruh dengan hidup kita. Dan kemudian kita merasakan ketakutan itu masuk ke dalam hati kita. Dan setelah ketakutan itu mengakar dalam hati kita,
Kemudian ketakutan itu membuat kita makin takut dan bukannya makin terarah, bukan makin tenang, kita makin kacau. Jadi ketakutan dari luar itu kita rasakan, dan kekacauan dari luar itu mempengaruhi hidup kita, sehingga kekacauan itu mulai terjadi di dalam diri kita. Kita mulai cemas, kita mulai takut, kita mulai kehilangan pengharapan kita. Kita mulai berpikir tidak ada lagi harapan. Kita mulai berpikir, tidak mungkin, tidak ada jalan lagi. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan perkataan-perkataan ini, dia tidak berhenti pada ayat 25 dan 26, dia lanjutkan di ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ayat 25 dan 26 mungkin membuat kita terkaget dan terkejut bahwa ada kekacauan yang di luar, dan kita rasakan kekacauan itu ada juga di dalam hati kita. Ketakutan itu ada. Tetapi di ayat 27 Tuhan Yesus mengarahkan orang-orang yang mendengarkan dia, khususnya para murid. Mereka tahu bahwa Yerusalem akan mengalami kehancuran. Bait Allah akan dihancurkan. Kita tahu di dalam sejarah pada tahun 70, bait suci kedua itu yang dibangun oleh Herodes itu dihancurkan, dan Roma menguasai Yerusalem. Yerusalem diduduki. Kekacauan besar terjadi di sana. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di mengarahkan mata pada kekacauan itu, tapi dia mengarahkan mata orang-orang yang mendengar dia, hati yang mendengar dia, pada sebuah realitas yang akan terjadi setelahnya, atau di tengah-tengah situasi yang kacau itu. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dalam segala kemuliaan, kekuasaan dan kemuliaan. Dan dia bahkan katakan, bangkitlah, angkatlah mukamu. Saudara, gambaran ayat 27 adalah gambaran di dalam perjanjian lama ketika Daniel melihat Anak Manusia, melihat sebuah visi mengenai Allah, dan dia melihat Anak Manusia datang di hadapan Allah yang besar dan berkuasa itu, dan Anak Manusia ini diberikan kuasa, kemuliaan, dan memerintah atas seluruh bumi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu adalah gambaran Kristus, gambaran Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Dan ayat 28 itu berbicara mengenai sebetulnya gambaran penyelamatan. Bahwa memang ketika Tuhan datang, unsur-unsur yang ada di bumi ini tidak akan tahan menanti menerima kuasa itu yang besar itu. Ialah ya yang menjadikan langit dan bumi ini. Tidak ada kuasa yang mampu menyaingi dia. Kuasa langit, matahari pun tidak akan tahan di hadapannya. Dan bumi pun, laut pun, dan bangsa-bangsa ketika menghadapi kedatangan Kristus. Tentu ada sebuah ketakutan, ya.
Tetapi ayat 28 katakan, angkatlah mukamu. Artinya apa? Artinya inilah saatnya. Inilah saatnya Kristus datang. Penyelamatmu datang. Jadi bukan kebinasaan, tetapi keselamatan yang datang. Ya, Yesus mengarahkan para murid untuk melihat bahwa di tengah-tengah kekacauan itu adalah waktu penyelamatan. Di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun, disitulah penyelamatanmu akan datang. Kristus akan datang. Kristus akan datang. Lalu kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai pohon ara atau perumpamaan mengenai pohon apa saja. Yang kalau misalnya pohon itu sudah bertunas, kamu tahu sendiri bahwa musim panas sudah dekat. Artinya apa? Artinya dia berkata mengenai waktu yang walaupun kita tahu tanda-tanda itu akan terjadi dan mungkin sedang terjadi, tetapi kita tidak bisa tahu dengan jelas, dengan tepat kapan waktunya Tuhan akan datang, harinya, jamnya, tanggalnya, tahunnya, kita tidak mengetahuinya. Tapi apa yang Tuhan ingin katakan pada para muridnya bukan hanya berbicara mengenai kehancuran Yerusalem, tentu itu juga sesuatu yang ditekankan dalam hal ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata mengenai kedatangannya yang kedua. Bukan ketika Yerusalem hancur, kemudian Tuhan Yesus datang kembali. Bukan. Mereka harus waspada dan berjaga-jaga bahwa jangan sampai mereka dinabobokan oleh kejadian-kejadian yang sedang terjadi, kekacauan yang sedang terjadi. Dan mereka pikir itu adalah hari Tuhan. Bukan. Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa yang mereka harus pegang adalah perkataannya sendiri. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu yang harus dipegang. Itu yang harus diingat oleh para murid dan kita semua. Terus di ayat 34 sampai 38 itu bicara mengenai bagaimana sikap kita untuk menghadapi kedatangan Kristus, kedatangan Tuhan. Kita sedang dalam masa Advent ini, minggu Advent yang pertama, dan kita mempersiapkan diri kita untuk mengenang, mengingat akan kedatangan Yesus yang pertama jadi manusia di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua ketika dia datang kembali ke dunia ini, menampakkan dirinya, kuasanya kepada kita. Dan dia berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Nasihat yang pertama adalah berjaga-jaga. Dari apa? Dari kemabukan, pesta pora, dan kepentingan duniawi. Saudara, kemabukan, pesta pora, dan kepentingan-kepentingan duniawi ini berbicara mengenai satu hal, bahwa hidup kita itu yang harusnya diarahkan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua itu dengan penuh kebenaran,
dengan penuh ketulusan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh kewaspadaan, dan juga dengan penuh kerendahan hati di hadapan Dia. Saudara, seringkali kita dialihkan perhatian kita oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menurut kita itu menyenangkan, tetapi kita terjebak di situ dan kita jatuh di situ, kita tidak bisa keluar dari situ. Pesta Pora bisa bicara mengenai kepuasan-kepuasan yang ingin kita ingin memuaskan diri kita dengan hal-hal yang kita miliki. Puas-puasnya yang kita bisa alami, rasakan. Kemabukan berbicara mengenai hal yang sama juga, kedagingan kita. Bicara mengenai bagaimana hal-hal yang duniawi itu dalam tanda kutip membius kita sehingga kita tidak mampu menghadapi realita kehidupan. Membius kita sehingga kita tidur dan kita tidak lagi berjaga-jaga, kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi waspada, kita tidak lagi mau beribadah dengan serius, kita tidak lagi mau mengasihi Allah dengan serius. Saya pikir Allah itu ya, nantilah setelah mendekat baru saya akan datang kepada Dia. Saudara, itu adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pikir bahwa Tuhan tidak akan pernah datang. Hari Tuhan itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi bagaimana jika itu terjadi? Itu pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada mereka dan pada diri kita sendiri. Bagaimana jika itu terjadi? Tuhan Yesus sudah mengatakannya bahwa Dia akan datang kembali dan perkataannya itu adalah perkataan yang kekal. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan semua orang akan mengalaminya. Itu perkataan Tuhan Yesus. Semua penduduk di bumi ini akan ditimpa oleh hari Tuhan. Artinya semua orang, baik orang Kristen atau bukan non-Kristen, semua orang akan mengalami itu. Ayat 36, Tuhan Yesus juga mengatakan kembali peringatan yang sama. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Beroleh kekuatan. Dalam doa, kita memperoleh kekuatan. Di dalam situasi yang penuh dengan goncangan, kekacauan di luar, dan juga mungkin kita merasakan kekacauan itu dari dalam hati kita. Saudara, saat itulah kita perlu berdoa. Karena doa adalah kekuatan untuk menenangkan hati kita. Ketika kita berdoa, kita berhadapan dengan Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Dan Dia yang punya kuasa. Dia yang pegang kendali. Dan kita berdoa kepada Dia. Dan saudara tahu ketika kita berdoa, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Kita memiliki ketenangan yang luar biasa ketika kita mengetahui bahwa Allah bersama dengan kita. Di awal kita tahu bahwa hari Tuhan itu bukan hari penghukuman bagi anak-anaknya, tetapi itu adalah hari penyelamatan.
Sehingga ketika kita berdoa, kita tahu bahwa Allah bersama dengan kita. Walaupun situasi tidak berpihak pada kita. Walaupun kondisi tidak berpihak pada kita. Allah bersama dengan kita. Dan Dia mampu menyelamatkan kita. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, bagian yang kedua ini bukan hanya sekedar doa itu memberikan kita kekuatan, tetapi menolong kita untuk hidup tanpa cacat dan celah di hadapan Tuhan. Dan ketika hati nurani kita terjaga dengan doa, dengan ibadah kita mampu berdiri di hadapan Anak Manusia itu. Karena memang setiap hari kita berjumpa dengan Dia. Bukan lagi sebuah kejutan berjumpa dengan Anak Manusia, dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan itu setiap pagi. Kita lakukan itu setiap minggu. Kita lakukan itu setiap saat ketika kita membutuhkan kekuatan. Kita sedang berdiri di hadapan Anak Manusia. Memperlihatkan diri kita di hadapannya. Dan ketika kedatangan Tuhan yang kedua, kita akan tahan berdiri karena kita sudah terbiasa tahan berhadapan dengan Tuhan. Kita mulai terbiasa dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjaga setiap perkataan kita, pemikiran kita, tindakan kita, dan sikap hati kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah nasihat mengenai bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Kristus. Bagaimana kita mengingat kembali dan merenungkan kembali kedatangan Kristus sebagai anak menjadi manusia di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita juga mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Anak Manusia Yesus Kristus itu sendiri ketika Dia datang dengan kuasa, kemuliaan, dan seluruh surga bersama dengan Dia. Nah, saudara, ada sebuah cerita yang mungkin kita bisa ambil sebuah pelajaran dalam cerita tersebut. Ada sebuah pesawat perusahaan penerbangan bernama Southwest Airlines dari Bandara LaGuardia di New York. Dan pada hari itu sebetulnya pesawat itu harus melakukan penerbangan dari New York ke Dallas. Tetapi di tengah-tengah penerbangan tersebut, saudara, apa yang terjadi? Mesin pesawat tersebut meledak di angkasa dan menewaskan satu orang, dan melukai beberapa orang yang ada dalam pesawat tersebut. Jadi ada kepanikan yang terjadi di dalam pesawat tersebut. Salah satu mesin pesawat tersebut yang sebelah kiri atau kanan itu meledak, dan bukan hanya meledak, berhenti, kemudian itu pecahan atau ledakannya itu menyayat bagian pinggir pesawat, dan ada jendela yang pecah, dan ada wanita yang kemudian tersedot keluar, keluar dari pesawat tersebut, hampir mau keluar, tetapi kemudian ada
orang-orang yang berusaha menyelamatkan dia dan dia diselamatkan. Tetapi yang menarik adalah di tengah situasi yang seperti itu, saudara, pilot yang menyetir atau menerbangkan pesawat itu, dia punya ketenangan yang luar biasa. Saudara, pilot tersebut adalah seorang pilot wanita. Seorang pilot wanita pertama dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Jadi dia pernah di Angkatan Laut jadi pilot pesawat tempur. Tetapi kemudian dia mengundurkan diri dan dia bergabung dengan Southwest Airlines. Dan dialah wanita yang mengemudikan pesawat itu di tengah-tengah situasi yang genting tersebut, yang kacau tersebut. Pilot itu di tengah situasi yang kacau, dia tetap punya ketenangan yang luar biasa. Dia melaporkan apa yang terjadi. Dan dia meminta arahan kepada menara pengontrol supaya dia bisa mendarat dengan aman. Dia juga melaporkan ada yang terluka. Dan melaporkan dengan jelas apa yang terjadi di pesawatnya. Ada robekan di pesawat, mesin pesawat dikatakan hilang atau meledak. Dan apa yang terjadi, saudara? Beberapa menit kemudian, dengan arahan dari menara pengontrol dan ketenangan pilot ini, dia mampu mendaratkan pesawat ini dengan baik. Dan saudara, apa yang terjadi? Yang tewas hanya 1 orang di dalam pesawat itu. Sisanya luka-luka dan yang lain selamat. Saudara, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran cerita ini? Satu, yang paling utama. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, kita harus tetap memiliki harapan, ketenangan, dan terus berjaga-jaga. Dan ini semua, saudara, tidak bisa hanya sekedar kita buat semacam simulasi seminggu sekali. Kita latih diri kita hanya sebulan sekali untuk kita berjaga-jaga, berdoa, beribadah. Apa yang kita perlu lakukan adalah melatih diri kita untuk kita berdoa setiap saat, setiap waktu, dalam kondisi apapun. Bahkan di dalam kondisi yang genting sekalipun dan kacau sekalipun, kita perlu tetap berdoa. Dalam cerita yang kita dengar tadi, saya sangat yakin bahwa pilot tersebut bukan pilot yang hanya sekedar terbang sebulan sekali. Pilot tersebut adalah pilot yang dilatih secara khusus untuk pertempuran dan membutuhkan kedisiplinan yang sangat ketat. Dia harus tahu apa yang skenario yang paling buruk sekalipun. Dan dia harus menjalani skenario itu. Dan dia tidak perlu terkejut dengan apa yang akan terjadi. Jadi jam penerbangan pilot tersebut bukan hanya sekedar sebulan sekali, setahun sekali, tetapi dibutuhkan pelatihan,
berhari-hari, berjam-jam, ribuan jam untuk dia bisa menerbangkan pesawat dengan tenang dan dengan aman. Kita pun sama. Mari kita berjaga-jaga dan marilah kita tetap berfokus dan melihat bahwa kedatangan Kristus itu adalah untuk keselamatan kita. Mempersiapkan mempelai laki-laki itu, yaitu Kristus, yang kita kasihi dengan sepenuh hati kita, dengan seluruh hidup kita, bahwa saya akan berjumpa dengan Kristus, sang mempelai laki-laki itu. Dan saya akan bertemu muka dengan muka. Disitulah saat-saat yang paling menyenangkan dan paling membahagiakan. Jadi bukan penghukuman. Bukan karena kita takut kemudian kita berdoa. Tetapi dengan sebuah kesadaran bahwa saya akan menerima keselamatan dan saya akan berjumpa dengan Tuhan saya. Yang saya hormati dan saya kasihi. Yang saya percayai. Yang selama ini berjalan bersama dengan saya. Itu Tuhan yang saya akan sambut. Dengan pandangan seperti itu, kita memiliki motivasi yang baik, yang layak untuk kita mempersiapkan kedatangan